Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Munji, NIM 1803030026, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya. Politik hak asasi manusia global. Volume ini menyajikan sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekolonisasi. Konflik antara gerakan kemerdekaan mens dan kekuatan kolonial membentuk tatanan hak asasi manusia global itu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Itu juga penting untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan mens. Kekuatan anti-kolonial memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya bahasa dalam kampanye mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tanggapan Euro, kerajaan kacang memanfaatkan politik internasional baru hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri, mengklaim bahwa aturan mereka dengan berkembang Oppmann adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya, mulai dari partisipasi pasca perang dan perang kemerdekaan untuk hak-hak adat, aktivisme dan memori pasca kolonial. Buku ini menawarkan wawasan baru sejarah dan warisan hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri dan kerajaan sampai hari ini. Sejarah baru yang mengumumkan hak asasi manusia baru mereka negara-negara bangsa pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk sesaat menggabungkan aspirasi kewarganegaraan dan hak asasi manusia dengan lebih memaksimal universalisme dicontohkan oleh Deklarasi Universal Manusia pada tahun 1948. Pasca kolonial umumnya berbentuk kompromi yang disepakati dengan gelisah antara elit nasionalis dan kekaisaran sering menggunakan UDHR atau konsep hak asasi manusia universal lainnya secara langsung memberikan warganya politik, ekonomi, dan sosial kebebasan disebutkan ke dalamnya. Asal-usul hak ini biasanya digambarkan oleh elit nasionalis sebagai buah yang dijanjikan kedaulatan dan hak keseluruhan manusia universal. Tradisinya memperlihatkan ketegangan dalam bahasa hak asasi manusia pasca perang dan praktik yang ingin melampaui mendukung standar sementara mengandalkan negara untuk melindungi dan memberikan hak. Namun pada tahun 1970-an, kendaraan revolusioner dan hak kewarganegaraan melalui emansipasi nasional surut tampaknya didiskreditkan kegagalan negara baru untuk memenuhi janji mereka dan proyek paralel mereka yang goyah untuk ekonomi global redistribusi. Historiografi revisionis ini telah memunculkan dua baris pertanyaan lebih lanjut yang penulis lakukan dalam volume ini. Pertama, sedangkan busur berluas anti-kolonialisme dan hak asasi manusia telah dilacak, diperebutkan dan dibantah ulang, pertanyaan tentang hubungan antara kategori aktor dan kebijakan pasca kolonial yang dipikir-pikir telah diklarifikasikan sebagai langkah-langkah hak asasi manusia merupakan sinyal terpenting. Redistribusi tanah rencana dan kemajuan ekonomi dan sosial perempuan sangat beragam diuraikan di setiap benua. Biasanya disponsori dari atas tetapi sering diperlakukan dengan inisiatif komunitas.
Apakah dan bagaimana semacam ini? Langkah-langkah yang merupakan aktivitas hak asasi manusia adalah pertanyaan yang rumit, mencerminkan sebanyak mungkin tentang bahasa definisi hak asasi manusia itu melibatkan proyek-proyek nasional. Dari hak bangsa hingga hak manusia. Setelah puncak era dekolonisasi, ketidakmampuan kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatif sejak kegagalan bencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an. Sejak gagasan Delosian dan Soviet tentang hak-hak kolektif memikat anti-kolonial politisi awal 1920-an, hak-hak bangsa atau sebagai penyelamat posisi etnis minoritas yang dicalonkan di dalamnya tampaknya merupakan jalan janji terbesar untuk pembebasan nasional. Sebelum tahun 1945 peristiwa itu, deklarasi hak asasi manusia internasional yang dikeluarkan oleh Amerika dan tokoh Eropa kebanyakan mengabaikan negara. Deklarasi pada tahun 1929 hak asasi manusia internasional dipimpin oleh elit ahli hukum Rusia Andrei Mandelstam mencontohkan tradisi kosmopolitan yang secara singkat bangkit kembali dan berbicara tentang individu yang berdaulat. Deklarasi Majelis Umum PBB tahun 1946 genosida membawa partisipasi ini ke dalam bingkai, memungkinkan batas dan kontradiksi musyawarah pasca perang ini untuk dilihat dalam cahaya baru. Konstitusi adalah tempat di mana ambisi besar UDHR menghadapi realitas nasional politik di Burma, Ceylon, dan India dalam bentuk ketenangan abadi tentang minoritas keluarga dan hukum status pribadi, dan dalam formalisasi membatasi kekuasaan negara yang sebelumnya ambigu, lebih dekat dengan tantangan praktis untuk mengkodifikasi sistem hak asasi manusia menjadi sebuah nasional. Sepanjang tahun 2010-an, banyak energi ilmiah telah dicurahkan pertanyaan abstrak, konten filosofis, dan implikasi dari sejarah hak asasi manusia, atau lebih dalam lagi habisnya hak tersebut. Utilitas sebagai pendekatan. Volume ini menunjukkan hal itu bahkan secara luas biasa generalisasi besar yang terpelajar meremehkan kekayaan hak manusia. Sejarah khususnya membahas subjek yang secara intrinsik beragam, kerajaan, anti-kolonialisme, dan hak. Konsep hak asasi manusia didefinisikan dan pertajam secara global, terdistribusi, berusaha keras untuk memberikan arti pada istilah tersebut. Sebagai ahli hukum yang baru, merdeka negara menyusun rencana mereka untuk kebebasan. Mereka menganggap pekerjaan mereka sebagai bagian dari lebih upaya nasional. Sejarahan transnasional telah menunjukkan bahwa HAM merupakan wacana dan gerakan telah memfasilitasi perubahan progresif, tapi mereka juga dioperasikan secara historis untuk melindungi kekuasaan dan menopang struktur hegemoni logis budaya, ekonomi, dan politik. Di mana narasi besar sebelumnya cenderung ditarik di sepanjang perbatasan Eropa, sejarah baru menunjukkan bagaimana perkembangan di dunia selatan membantu gerakan hak asasi manusia. Dalam historiografi hak asasi manusia, kosakata hak asasi manusia tetap terkait erat dengan individualisme posesif, beroperasi sebagai landasan ideologis bagi kebangkitan kapitalisme dan masa demokrasi. Meskipun pengakuan bahwa sejarah hak asasi manusia internasional tidak dapat ditulis kredibel dari sumber yang secara eksklusif dan sempat terbatas pada barat pemikir dan pemikir kisahan telah dikonstruksikan sebagai cerita yang jauh lebih barat daripada manfaat catatan sejarah penuh.
Terlepas dari keraguan mereka tentang wacana hak-hak kekaisaran, kaum nasionalis dan aktivis anti kolonial menggunakan leksikon hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Sekian dan terima kasih hasil dari kerja saya.